Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM, Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda Fast Familia sampai nanti jam 10:30 bersama saya Reni Setia. Dan Anda keluarga Fast di jam 9 sampai jam 10 bisa bergabung dalam dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Watan Tegarrejo Magelang. Pagi hari ini sudah hadir di studio narasumber kami ada Dr. Dani Marta Pradipta yang akan membahas berkaitan dengan kenali apa itu long COVID. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Reni. Alhamdulillah, kabar baik dokter? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini pokoknya memang harus benar-benar bisa berpikir positif untuk lebih sehat ya dokter ya? Betul sekali Mbak. Iya, oke. Mungkin bisa dikasih reviewnya untuk kasus COVID-19 di Indonesia atau mungkin di Magelang sendiri Dokter Dani, monggo. Ya alhamdulillah ya, ini kemarin walaupun sekarang masih PPKM dan PPKM terus berlanjut dari bulan lalu. Iya. Tapi ini total kan sekarang di Indonesia sendiri ada 4,18 juta pasien COVID total, dari mulai yang sembuh awal sampai yang masih bergejala, dengan total kematian 140.000. Ya mungkin itu angka yang cukup banyak. Iya. Kalau misalkan itu diuangkan juga lumayan banyak itu ya. Allah. Tapi kabar baiknya adalah semakin kesini trennya alhamdulillah semakin menurun. Antara PPKM-nya yang alhamdulillah efektif atau memang masyarakat di Indonesia yang sudah mulai mengerti dan taat. Mungkin selain itu juga efek vaksinasi yang sudah mulai berjalan ya. Alhamdulillah ini termasuk di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Umum Subhanul Watan pun alhamdulillah pasien COVID sudah sangat turun drastis. Tidak seperti bulan lalu yang bangsal selalu penuh, pasien COVID selalu datang minimal 5 sampai 10 sehari seperti itu. Alhamdulillah kabar dari teman-teman juga di Magelang, di Jogja, di Jawa Tengah dan sekitarnya pun pasiennya juga sudah mulai menurun. Positivity rate pun di Indonesia kan sekarang yang bulan lalu sampai sehari 20-30 ribu sehari, sekarang terakhir 3 ribuan satu hari untuk angka positifnya. Jadi alhamdulillah ini sudah mulai turun. Nah, tapi yang perlu kita khawatirkan ya semoga tidak seperti pertengahan akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu sudah bagus seperti ini turun, tapi mungkin orang-orang tidak sabar untuk keluar rumah, untuk pergi ke pasar, dan akhirnya muncul second wave yang 2 bulan lalu mulai. Makanya semua orang dari mulai pemerintah, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, kita dokter, semua mengkhawatirkan namanya third wave. Makanya mungkin nanti kita akan berdiskusi untuk bagaimana untuk menghindari itu dan macam-macam komplikasi dari COVID itu sendiri. Yang salah satunya nanti akan kita bahas yaitu long COVID. Baik. Jadi kita ini berharap positifnya aja adalah masyarakat sudah mulai mengerti bagaimana pola hidup yang sehat, lebih sehat. New normalnya ini moga-moga adaptasi kebiasaan barunya bisa diaplikasikan gitu ya dokter ya. Betul, jadi positive rate-nya bisa menurun, terus angka kesembuhan dan kesadaran masyarakat bisa terus meningkat. Ya betul sekali. Dan semoga tidak ada long COVID-nya ya dokter. Betul sekali Mbak Reni. Apa sih sebenarnya long COVID? Kalau diartikan kan jadi COVID yang berkepanjangan mungkin juga. Betul sekali. Jadi long COVID itu sebenarnya sudah muncul sejak akhir tahun 2020 kemarin. Dan pertama kali muncul itu di Inggris long COVID itu. Apa sih itu sebenarnya long COVID? Sampai saat ini sebenarnya belum ada istilah resmi long COVID. Jadi banyak sekali istilah, yang ada yang mengatakan long haulers, ada sindrom pasca COVID, ada yang mengatakan post acute COVID-19, ada yang bilang sindrom kronik dari COVID, seperti itu. Yang jelas adalah long COVID itu adalah sindrom pernafasan ataupun sindrom gejala COVID yang dia berkepanjangan. Ya dengan sesuai dengan namanya, long COVID. Jadi COVID yang berkepanjangan. Tapi yang tidak perlu dikhawatirkan adalah long COVID itu tidak menular. Nah, jadi mungkin itu yang para pendengar mungkin di sini penasaran sekali, yaitu wah, long COVID-nya apa sih sebenarnya? Jadi kan kalau mungkin ya ada pasien, misalkan pasien COVID di swab PCR hasilnya positif. Oke, kita misalkan dengan gejala ringan atau sedang bisa isolasi mandiri di rumah 10 hari bebas gejala, ditambah 3 hari atau 4 hari bebas gejala kita nyatakan negatif. Atau misalkan dia mau swab PCR ulang, boleh swab PCR ulang, nanti kalau negatif tidak bisa negatif. Nah, long COVID itu polanya sama seperti itu, tapi gejalanya masih terus ada. Jadi terus ada, bahkan ada laporan bahwa gejalanya biasanya kan 2 minggu sampai 4 minggu itu hilang untuk COVID itu sendiri. Tapi kalau long COVID itu bisa sampai 8 minggu, bahkan ada laporan kasus sampai 12 minggu atau sekitar 3 bulan gejalanya masih ada. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan. Nah, gejalanya bisa muncul dari mana sebenarnya long COVID itu? Long COVID itu gejalanya muncul karena efek residu. Jadi COVID itu kan virus nih, gampangnya virus menginfeksi kita manusia.
Nah, karena virus itu kan jahatnya dia tuh udah kayak ketika masuk ke inang ya atau ke kita, ke manusia itu kan dia bikin anggapannya rumah lah ya, bikin rumah. Dia terlalu nyaman bikin rumah, akhirnya itu merusak organ-organ di sekitarnya. Bisa paru-paru, bisa organ-organ lain seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan pengobatan atau sudah isolasi mandiri, kita bisa melawan virus itu. Mungkin setelah PCR negatif atau setelah 2 minggu COVID-nya itu dinyatakan negatif, COVID-nya udah pergi, tapi rumahnya tadi atau yang dirusak tadi masih ada bekasnya. Nah, otomatis bekas-bekas yang ada di tubuh itu masih memunculkan gejala. Makanya muncullah gejala long COVID atau gejala yang berkepanjangan, tapi virusnya udah nggak ada. Jadi kayak ini orang nakal gitu datang ngerusak doang, habis orang nakalnya udah pergi, tapi yang dirusak masih ada kerusakannya seperti itu. Mungkin lebih tepat tadi ya kayak sindrom pasca COVID tadi gitu ya dokter ya. Oke, baik. Jadi memang ini sebenarnya yang dikhawatirkan adalah kekhawatiran berkepanjangan nanti jadi masyarakat beda yang mikirnya karena ini kok masih seperti sama gejalanya, takut menular juga. Padahal tadi dokter Dani bilang ini udah nggak menular karena virusnya udah nggak ada gitu ya. Jadi istilahnya kayak recovery yang masih harus dilanjutin juga nih dokter. Iya, jadi pada pasien-pasien long COVID itu laporan terbaru sih untuk angka kematian karena long COVID sangat rendah. Sangat rendah kecuali pada pasien-pasien saat COVID-nya dia berat. Jadi ada laporan kasus. Ada salah satu pasien di Inggris dulu di akhir tahun 2020. Itu dia berjuang dengan COVID sampai 2 bulan dengan ventilator di ICU. Terus pasien itu akhirnya bisa sembuh dari COVID, bisa lepasin ventilator, dan sampai orang di ICU di rumah sakit di Inggris itu tepuk tangan mengucapkan selamat orang itu bisa sembuh. Pulang dari rumah sakit ke rumah lost contact dari petugas kesehatannya. Makanya ketika dia lost contact ternyata di rumah masih ada gejala sesak, demam, walaupun sudah dinyatakan negatif COVID. Akhirnya datang lagi ke rumah sakit dengan sesak, tidak terselamatkan, akhirnya meninggal. Nah, tapi itu laporan kasusnya baru 1 akhir tahun lalu. Tapi kalau untuk sampai saat ini sih masih jarang sih long COVID yang sampai meninggal, karena itu hanya residu bekas gejala aja. Dan bagaimana nanti kita mengatasinya ketika mungkin Anda keluarga FAS saat ini sebagai penyintas ya, atau saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena kecemasan berlebih ini malah bisa menurunkan sistem imun ya dokter? Betul sekali Mbak Reni. Kita belum bahas apa aja sih sebenarnya gejala long COVID itu sendiri. Nah, untuk gejala long COVID sendiri itu sebenarnya sama seperti gejala COVID, tapi biasanya yang masih tersisa itu cuma beberapa. Kan gejala COVID kita tahu banyak banget ya, mulai dari batuk, pilek, demam, diare, nyeri perut, pegel-pegel, sesak, sulit tidur, dan lain sebagainya, banyak sekali gejalanya. Hampir di setiap organ itu ada. Tapi menurut penelitian terbaru, gejala yang long COVID yang masih bisa relapse atau yang masih bisa berkepanjangan itu cuma beberapa, yaitu yang paling sering itu adalah kelelahan. Jadi buat para pendengar yang mungkin penyintas COVID atau orang-orang sehat yang tidak pernah tracking COVID tapi sebenarnya pernah COVID, OTG biasanya kita istilahnya orang tanpa gejala, itu bisa saja muncul. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika mengganggu. Tapi misalkan itu tidak mengganggu, itu tidak masalah, tidak menjadi sebuah masalah. Yang pertama tadi kelelahan. Kelelahan itu bisa jadi seperti misalkan nih Mbak Reni biasanya setiap minggu pagi Sunmore biasanya jalan-jalan keliling lapangan misalkan. Biasanya 1-2 putaran masih kuat. Tiba-tiba kok akhir-akhir ini masa 1 putaran aja capek banget gitu. Atau misalkan Mbak Reni nih ke Fast FM lantai 2 nih, biasanya naik turun santai gitu. Terus tiba-tiba kok mudah lelah. Nah, itu bisa jadi salah satu kecurigaan ada muncul long COVID kalau misalkan penyintas kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelelahan tadi nyambung dengan nyeri otot, nyeri sendi ya. Jadi kalau COVID itu kan dulu ada gejala-gejala nyeri otot, nyeri sendi, itu juga bisa masih muncul kayak gitu. Selain itu masih juga bisa batuk, pilek, itu juga masih bisa berkepanjangan. Jadi pasien-pasien yang sudah dinyatakan negatif COVID tapi kok tiba-tiba masih batuk kayak gitu, itu masih bisa terjadi. Selain itu nyeri kepala, pusing, terus sesak tadi juga bisa. Sama yang juga sering laporannya yaitu gangguan tidur. Jadi gangguan tidur itu juga sering pada pas COVID.
sering muncul orang-orang pas COVID jadi susah tidur gitu juga sering muncul Mbak Dani. Jadi memang serupa tapi tidak sama ya dokter? Waduh, bahasanya. Iya, karena kan memang ini tadi dokter bilang segala yang dirasakan sebenarnya sama seperti pasien COVID-19. Padahal sebenarnya virusnya sudah hilang dan ini tidak menular. Betul gitu ya dok ya. Oke. sekali. Baik, dan untuk Anda keluarga Fas yang ingin bergabung via Facebook boleh karena kita live Facebooknya Fas FM, bisa langsung bertanya di situ atau Anda bisa telepon langsung di 3143330 dan juga WhatsApp-nya di 0815 7870940. Kita break dulu ya, dokter. Boleh. Kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga Fas. Kita masih dalam dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo Magelang. Tema kita adalah kenali apa itu long COVID. Sesaat lagi kita akan kembali. 90.1 Fas FM Magelang. Terima kasih untuk Anda keluarga Fas. Reni masih di sini untuk Anda dalam dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo Magelang. Masih ada narasumber yang sudah hadir di studio kami, Dr. Dani Marta Pradipta. Kita masih membahas berkaitan dengan kenali apa itu long COVID. Tadi Dr. Dani sudah menjelaskan long COVID itu seperti apa, banyak sebutannya juga, dan definisinya seperti apa, dan tanda-tanda ya. Tanda-tanda bahwa kita mengalami long COVID itu seperti apa. Tadi salah satunya adalah kelelahan, terus juga batuk, pileknya masih sama. Jadi kayak gejalanya tuh masih seperti COVID-19 begitu ya dokter ya. Ya, tapi ini sekali, hanya residunya saja yang ditinggalkan. Iya, benar. Oke. Dan Anda keluarga Fas bisa langsung bertanya nanti lewat 314330 ataupun via WhatsApp di 0815 7870940 dan juga via Facebook nih dibuka kesempatannya untuk bertanya. Dokter, risiko terjadinya long COVID ini apakah juga berbeda antara laki-laki dan juga wanita? Ya, benar sekali Mbak. Jadi pada sebuah laporan kasus penelitian terbaru itu mengatakan bahwa perempuan itu jauh lebih beresiko dibanding laki-laki. Apalagi pada perempuan-perempuan yang sudah menopause. Kenapa? Karena memang sistem imun perempuan dan laki-laki itu kan berbeda Mbak. Di perempuan kita tak kenal bahwa di sistem hormonnya ada estrogen dan progesteron yang lebih tinggi. Nah, entah kenapa pada perempuan itu laporan kasusnya lebih meningkat, lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Terutama pada perempuan-perempuan yang sudah menopause. Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa secara fisik nyata kan sebenarnya tidak ada perbedaan gitu loh. Tapi ternyata dalam sebuah penelitian mengatakan perempuan yang sudah menopause itu jauh lebih beresiko terkena long COVID. Tapi kalau misalkan perempuannya masih muda, energik ya tidak usah terlalu khawatir sih. Tidak usah terlalu khawatir. Oke, baik. Jadi ini jenis kelamin juga sangat mempengaruhi ya? Iya, benar Mbak, sangat mempengaruhi. Tapi sebenarnya jenis kelamin itu memang mempengaruhi. Tapi yang lebih mempengaruhi lagi itu adalah gejala saat COVID. Jadi gejala saat dia terinfeksi COVID. Jadi misalkan nih ada sebuah pasien, seorang pasien, misalkan dia waktu COVID itu terinfeksi COVID, dia gejalanya cuma gejala ringan, hanya demam, batuk, kecapean seperti itu. Itu lebih ringan resikonya dibandingkan orang pasien yang saat gejala COVID itu dia berat. Ada yang mengatakan sebuah penelitian itu jika saat infeksi COVID itu gejalanya lebih dari 5 itu akan lebih beresiko terkena long COVID dibandingkan yang kurang dari 5. Artinya misalkan dia sampai butuh perawatan di rumah sakit dengan gejala sedang berat seperti itu. Sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan, pasien COVID yang perlu dirawat di rumah sakit itu kan hanya dengan gejala sedang dan berat. Iya. Artinya dengan gejala sedang dan berat itu lebih beresiko terkena long COVID dibandingkan gejala yang ringan, hanya seperti batuk demam seperti itu. Gejala sedang berat seperti apa? Gejala sedang berat seperti ya, misalkan dia gangguan pernafasannya sampai saturasi oksigennya turun, seperti itu. Kita tahu bahwa mungkin saya senang ya di era COVID ini, di era pandemi ini, bukan senang dalam artian saya senang pandemi, tapi pandemi ini memiliki hikmah-hikmah positif untuk kita semua. Banyak mengajarkan kita bahwa dulu sebelum pandemi, saya tuh susah sekali untuk mengedukasi pasien, mengedukasi masyarakat terkait kesehatan masyarakat. Iya. Tapi dengan COVID ini, mawas dirinya pasien-pasien masyarakat itu meningkat. Iya. Orang yang dulu tidak mau cuci tangan jadi mudah cuci tangan. Orang yang dulu tidak mau menjaga kesehatan, menjaga makanan yang sehat, olahraga, sekarang menjadi mengerti kesehatan dan jadi mengerti istilah medis orang-orang zaman sekarang gitu. Jadi kadang kita sebagai dokter juga
lebih mudah untuk mengedukasi pasien. Jadi kayak kita ngomongin saturasi oksigen. Iya. Pasti sekarang 80% orang di Indonesia Udah udah tahu. ngerti langsung Wah, kan. saturasi oksigen normalnya 96 sampai 100% dok gitu. Nah, ya itu dia. Jadi ya kita sebagai orang jangan melihat hal yang negatif lah ya. Iya. Kita sebagai manusia selalu lihat dari positifnya. Jadi kita tahu lah pandemi ini kan juga pasti cobaan dari Allah kepada kita. Benar. Nah setiap cobaan itu kan pasti ada hikmahnya kan Mbak. Benar. Makanya mungkin tadi di sesi sebelumnya sama psikolog sudah kita diberitahu bagaimana cara positive thinking ya. Nah mungkin saya ulang dikit bahwa dengan kita berpikiran positif itu juga bisa menghindari apa itu long covid. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa resiko lain seperti stres, cemas, terus terlalu takut terhadap COVID itu juga bisa meningkatkan terjadinya long COVID. Jadi saya ngomong di sini buat para pendengar, mungkin jangan dijadikan saya itu menakuti akan terjadi long COVID. Tidak. Yeah. Saya ngomong di sini itu supaya teman-teman, saya bilangnya teman-teman aja ya, teman-teman yang yang penyintas itu tidak perlu khawatir mengalami long COVID. Jika terjadi long COVID atau mengalami long COVID. Jadi tidak perlu cemas. Karena kecemasan dan stresnya tadi juga bisa meningkatkan gejalanya. Seperti itu Mbak. Jadi ya seperti tadi yang kita tarik garis lurus. Misalkan kita mendapatkan cobaan dari Allah, ya kita harus positif. Kita lihat dari sisi positifnya, jangan dari sisi negatifnya. Ketika kita lihat dari sisi negatifnya, kita tahu kita pasti akan stres, kita pasti akan down. Dan yang terjadi Sistem imunnya turun dan kita dikuasai oleh COVID. Iya. Saya pernah bilang pada sebuah sambutan, itu belum pandemi, saya bilang bahwa kebahagiaan itu yang mengatur adalah diri kita. Iya. Jangan kita mau diatur kebahagiaan oleh orang lain. Contoh sederhana adalah kita misalkan nih, kita berteman nih Mbak Reni ya. Iya. Terus Mbak Reni bilang, Mas Dani kacamatanya jelek gitu. Saya jadi minder gitu. Kenapa ya kacamataku gini? Nah itu kan artinya ketika saya minder, saya mikir artinya kebahagiaan saya diatur oleh Mbak Reni. Iya. Sama seperti kita di jalan. Kita di jalan ada orang naik kendaraan ngawur, terus emosi kita terpancing. Artinya kebahagiaan kita diatur oleh orang lain. Nah itu yang salah. Kebahagiaan kita harus kita yang atur sendiri. Sama seperti dengan menyikapi COVID. Jadi kita jangan sampai terpengaruh oleh COVID. Oke, kita yakin dan percaya COVID itu ada, tapi ya udah kita persiapkan diri kita aja, imunnya diperbaiki, makannya diperbagus, olahraganya ditingkatkan, dibuat happy aja, dibuat senang. Insya Allah kita yang bisa menang. Makanya ketika pemerintah bilang bahwa kita akan hidup bersampingan dengan COVID, it's okay, itu tidak masalah selama kita siap, jangan sampai kita terpengaruh oleh COVID. Benar. Gitu Mbak Reni. Jadi prokesnya juga harus membarengi semua aktivitas kita. Betul gitu sekali ya. Mbak Reni. Oke, baik. Dan untuk Anda keluarga Fas yang ingin bertanya, masih ditunggu kebersamaan lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. Nah, kalau dari beberapa gejala yang dialami oleh pasien oleh penyintas begitu ya, dokter ya, yang mengalami long COVID ini, yang paling sering ditemukan itu seperti apa? Apa memang tadi yang seperti dokter bilang sesak nafas, terus batuk pilek gitu? Ya, yang paling sering ditemukan pada long COVID itu lebih ke arah kelelahan atau fatigue. Oh, kelelahan ya. Kelelahan atau fatigue. Kenapa? Mungkin ya tadi ya efek faktor dari sistem imunnya yang masih residu tadi, atau juga bisa dari faktor psikis. Dari faktor psikis juga bisa. Ini yang paling mungkin lebih mempengaruhi faktor psikis tadi benar. gitu ya, dokter. Selain itu juga dari gangguan tidur juga bisa mempengaruhi dari kelelahan itu sendiri. Jadi bisa dari stres, cemas, terus setelah itu dari perubahan irama sirkadian. Jadi tubuh itu memiliki irama sirkadian, Mbak. Iya. Kayak kita udah punya jam tidur kita, jam istirahat kita. Jika perubahan irama sirkadian itu akan berubah, bisa cepat lelah seperti itu. Oke, baik. Kita terima telepon dulu. Boleh, yang boleh. masuk. Ya. Oke, baik. Kita coba untuk yang masuk di 314330. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf, mungkin radionya bisa dikecilkan dulu, Ibu. Iya. Oke, kita dialog kesehatan. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Minatin di mana, Ibu? Monggo Ibu pertanyaannya. Oh.
Oke, dokter mungkin mau bertanya langsung dulu sama Ibu Minarti. Ya, selamat pagi Ibu Minarti. Mohon maaf ini. Ya, ya selamat siang ya udahan ya. Ya, ya sehat Ibu Minarti ya. Ya oke. Ini tadi 150/90 dengan Ada hipotiroid ya? Ya. Oke, gitu aja Ibu. Obat hipotiroidnya dikonsumsi setiap hari Ibu. Obat hipotiroidnya dikonsumsi setiap hari Ibu. Oh iya, obatnya dikonsumsi setiap hari Ibu. Oke, baik. Ini ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya baik, ini Ibu Minarti belum mendapatkan vaksin dengan alasan ada komorbid ini ya dokter ya berarti ya? Iya benar Mbak. Oke, ini mungkin bisa nanti dibahas sekarang? Ya boleh sekalian Singkat jawab dulu, ya. ya. Mungkin singkat aja ya. Jadi kalau memang screening vaksin itu memang beragam nih. Tapi untuk pasien hipotiroid, jika memang tidak ada gejala yang saat ini akut, jadi sindrom metabolik akut ya, atau tidak ada gejala akut, misalkan dia sudah terkontrol nih, ya saya kurang tahu Ibu Minarti masih ada gejala atau tidak gejala-gejala hipotiroid. Kalau misalkan Ibu Minarti sudah tidak ada gejala hipotiroid, maksudnya sudah benar-benar kayak biasa gitu dengan obat-obatan, itu sudah bisa menerima vaksin. Oke. Dan yang kedua tadi yang hipertensinya, Ibu Minarti juga untuk tensinya minum obat rutin saya kurang tahu obatnya, yang penting dia diminum rutin, itu bagus. Dan tensinya untuk usia 80 tahun 150/90 itu juga sudah bisa masuk kriteria vaksinasi Ibu. Jadi sebenarnya Ibu Minarti sudah bisa divaksinasi Ibu. Jadi mungkin Ibu Minarti bisa menghubungi bidan terdekat atau bisa menghubungi puskesmas terdekat untuk didaftarkan vaksinasi, karena insya Allah jika memang Ibu tidak ada gejala sama sekali sudah bisa dilakukan vaksinasi. Iya. Seperti itu. Oke, yang penting pas screening dijawab dengan jujur Iya, gitu ya. benar dokter, sekali. ya? Saat screening jawab dengan jujur, dan tensi saat ini batasnya 180. Jadi 150/90 masih bisa untuk Masih lolos. bisa. Oke, baik ya Ibu Minarti tetap sehat, tetap semangat juga. Ya, ketika semoga nanti sudah bisa mendapatkan undangan vaksin. Jadi ini juga berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketika ada undangan vaksin harus segera berangkat vaksinasi ya dokter ya. Benar sekali Mbak, jangan sampai ditunda karena rebutan sekarang. Iya, benar banget. Jadi jangan sampai kita nanti jadi kena COVID-19 terus nanti bisa berkelanjutan dengan gejala yang mungkin malah berat kalau kitanya sendiri terlalu takut dan terlalu khawatir seperti dokter Dani bilang tadi. Baik, dokter, ini ada pertanyaan juga yang menanggapi dialog kita pagi hari ini. Saya yang ada di Magelang begitu saja sempat kemarin terkonfirmasi positif gitu ya, tapi alhamdulillah sudah sembuh dan sekarang menjadi penyintas. Bener banget dokter, sekarang itu rasanya kalau olahraga itu udah gampang banget capek, ngos-ngosan gitu ya, kerenggosan kalau orang Magelang bilang. Nah, apakah ini termasuk juga dari long covid dokter tanda-tandanya? Kalau untuk masalah tidur sih masih biasa aja, normal, cuma yang terlalu mengganggu ya itu tadi pernafasan, gampang sesak nafas dokter. Terima kasih. Nah ini dok, tadi yang dokter bilang nafasnya agak sedikit pendek gitu mungkin kalau orang sekarang bilang gitu ya, jadi gampang capek nih. Ya, jadi kalau misalkan masih ada gejala sesak nafas itu perlu di asesmen lagi atau perlu digali lagi. Itu sesak nafas yang benar-benar sesak nafas atau sesak nafas karena psikosomatis atau karena psikis. Oh ya. Jadi ya saya saja lah Mbak, saya aja waktu awal-awal COVID kita pasti parnoan lah ya. Saya yakin lah banyak mayoritas orang itu parnoan. Psikosomatis jadi ya. Iya. Saya waktu awal-awal COVID, saya kerja di bangsal COVID, terus jadi, misalkan habis menghadapi pasien positif COVID dengan gejala berat, saya sampai rumah gitu, kok badanku anget-anget ya. Ternyata saya cek suhunya, ternyata tidak demam. Gitu. Nah, jadi perlu digali ulang lagi apakah itu gejala beneran atau tidak. Dan kalau misalkan sesak gejala beneran atau tidak, gimana dok? Yang pertama, coba minta tolong orang lain buat menghitung respirasi rate kita. Jadi laju nafas setiap menitnya, tapi secara tidak sadar. Jadi misalkan nih kita nggak ngobrol nih Mbak Reni. Nah mungkin saya tidak sadar, tanpa pengetahuan Mbak Reni, saya menghitung respirasi rate-nya Mbak Reni. Nafasnya. Nah itu berapa kali?
Nah, kalau misalnya normalnya berapa? Normalnya kurang dari 20 kali seperti itu. Kurang dari 22 lah, 16 sampai 22 kali itu masih dalam batas normal. Itu yang pertama. Jadi buat melihat sesak beneran atau tidak. Kalau misalkan dia lebih dari 20 atau lebih dari 22 kali per menit, berarti itu artinya sesak beneran. Yang kedua, diukur dengan alat oximetry untuk menghitung saturasi oksigennya. Jika misalkan memang kurang dari 96%, berarti itu benar-benar sesak. Yang ketiga, apakah sesak itu mengganggu aktivitas? Misalkan sambil saya ngomong nih, apakah saya nah, seperti itu, apakah sampai mengganggu intonasi bicara saya kayak gitu. Itu buat ngecek dia sesak nafas beneran atau tidak. Nah, misalkan ternyata bener dok saya sesak nafas, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, coba latih nafas dengan cara inspirasi atau mengambil udara maksimal dari hidung sampai batas maksimal, nanti dikeluarkan dari mulut pelan-pelan, diulang sampai sekitar 5 menitan. Nanti setelah itu setiap 15 menit atau setiap setengah jam nanti diulang lagi seperti itu. Itu akan bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh. Yang kedua, dicoba prone position. Atau prone position itu mungkin bisa googling ya gambarnya seperti apa prone position, atau gambarnya dia tidur tengkurap dengan bantal di dadanya. Mungkin bisa lah di googling, banyak prone position, PRONE atau istilahnya proning. Itu juga bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh seperti itu. Itu jika sudah melakukan 2 hal tadi dan masih memberat, ya berarti harus segera ke rumah sakit. Jadi harus memang kesadaran diri kita saat ini memang harus benar-benar ya dokter, ketika memang ada hal yang sepertinya tidak seperti biasa ya, kalau itu sudah dilakukan segala tips kesehatan tadi masih juga mengganggu, ya harus ke tenaga ahli ya dokter ya. Benar sekali. Sama tadi digali lagi, apakah itu beneran sesak atau tidak. Kalau misal tidak, ditenangkan dulu coba pikiran dan badannya, karena pandemi PPKM membuat kita semua dalam tanda kutip stres, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ke mall, tidak bisa staycation, tidak bisa ikut pengajian, semuanya harus online. Kita seperti dikurung di dalam rumah sendiri. Nah, itu juga bisa meningkatkan gejala-gejala tadi. Makanya kita harus mencari hiburan-hiburan di mana masih tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, itu tadi. Jadi harus pinter-pinter nih kita pakai semua aplikasi, semua fasilitas yang digunakan walaupun daring gitu ya. Dan harus bisa enjoy sama setiap hari ya dokter ya. Ini bisa menurunkan juga risiko kita terkena yang namanya long covid ya dok. Betul sekali. Oke, baik. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, masih kami tunggu kebersamaannya lewat 314330. Kita break dulu dokter. Boleh. Kasih informasi yang mau lewat. Dan untuk Anda keluarga FAS, monggo yang mau ikutan gabung via live Facebook juga boleh. Langsung lewat 314330. Monggo ditunggu sampai nanti jam 10 kita masih membahas terkait dengan long covid bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM kembali lagi hadir untuk Anda dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegalrejo Magelang bersama dengan Dr. Deni Marta Pradipta dari RSU Subhanul Waton ya. Kita membahas kenali apa itu long covid. Tadi Dr. Deni sudah menyebut bahwa sebenarnya long covid ini adalah gejala yang seperti COVID-19 tapi sudah tidak menular begitu ya dokter ya. Betul sekali. Nah, ini harus segera ditangani ketika memang sudah mengganggu sekali aktivitas ya. Karena kalau tidak ditangani oleh ahlinya ini akan berdampak yang paling gawat adalah paling gawat dari istilah long covid itu sebenarnya ya cuman bergejalanya masih ada mengganggu jadi gitu ya, ke mengganggu aktivitas. Kayak seperti tadi gejala pertamanya kan yaitu kelelahan karena misalkan tadi yang misalkan biasanya lari bisa 3 lapangan 3 putaran 4 putaran jadi nggak bisa. Terus misalkan sesak yang sampai mengganggu aktivitas, mengganggu intonasi bicara seperti itu. Dan yang paling mengganggu lagi sebenarnya lebih ke arah gangguan tidurnya itu. Nah, mungkin tadi sudah sedikit kita jelaskan bahwa faktor-faktor resiko dan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan gangguan-gangguan itu bisa bisa berkepanjangan sampai kapan? Biasanya long covid itu menurut penelitian tadi seperti saya bilang di awal sekitar 8-12 minggu. Setelah itu biasanya hilang. Gitu. Jadi memang ini bertahan dan cara Anda untuk menghadapi long covid ini juga mempengaruhi lebih cepat pemulihan ya dokter ya. Betul sekali Mbak. Dan tadi ya yang paling penting sih lebih ke arah psikisnya ya. Jadi
yang bermain. Maksudnya adalah pikiran kita juga. Patofisiologisnya dari mekanisme terjadinya long COVID itu selain dari sistem imun, yaitu dari sistem psikis kita. Jadi kalau sistem imun di dalam tubuh berarti ya efek residunya ya tadi karena organ-organ sudah terlanjur dalam tanda kutip dirusak. Nah kalau kita misalkan dari sistem stresnya, dari psikisnya tadi kita masih ada pikiran, stres, yang akhirnya bisa menyebabkan palpitasi, irama sirkadianya terganggu, akhirnya juga bisa muncul long COVID yang berkepanjangan. Oke, baik. Tadi dokter bilang sangat mengganggu, ada gangguan tidur. Jadi ini malah nanti bisa gejala kesehatan yang lain yang mengganggu lagi. Karena kalau udah istirahatnya nggak maksimal kan, bisa ke penyakit lain, sakit kepala, stres juga. Terus juga mungkin kita ada ngerasa tadi nyeri-nyeri itu juga bisa berkaitan dengan karena kurang istirahat tadi. Betul sekali Mbak Reni. Ya, jadi ketika kita kurang istirahat, kayak seperti batuk, sesak, itu kan juga akhirnya membuat kita susah tidur ya. Iya. Dan terlalu takut dengan apa itu COVID dan long COVID. Jadi dan mungkin salah satu lagi adalah kurang hiburan. Jadi kurang hiburan ini juga bisa meningkatkan gejala seperti itu. Bahkan saya pernah dapat pasien, mungkin sedikit cerita ya. Iya. Dia takut sekali dengan COVID. Waktu itu pasiennya itu salah satu keluarganya itu dia terinfeksi COVID. Terus dia takut sekali, akhirnya mengisolasi mandiri. Oke. Nah, setelah mengisolasi mandiri 2 minggu, pasien itu datang ke saya waktu itu periksa, kebetulan saya dokternya waktu itu. Dia cerita, dok, saya keluhannya seperti ini. Waktu itu keluhannya pusing, sesak, dada berdebar. Karena pasiennya sudah 40-50 tahunan, kita EKG dari rekaman jantungnya. Berdebarnya masih dalam batas normal, Bu. Ini berdebarnya bukan karena jantungnya. Sesaknya kita coba cek saturasi oksigennya bagus, Bu. Demamnya kata ibu demam, suhunya masih normal 36, sekian. Nah, terus ini dari mana, Bu? Atau ibu mau coba kita swab, Bu? Gitu. Oke, boleh, Pak. Boleh, Dok, coba di swab. Kita swab biasanya negatif. Loh, itu protokolnya bagus, Bu. Tapi kok bisa muncul gejala kok negatif tapi muncul gejala COVID? Yang positif padahal saya lupa suami atau anaknya gitu. Nah, terus akhirnya saya asesmen lagi, ternyata ibunya itu yang mengisolasi mandiri dari keluarganya, dan akhirnya ibunya stres dan akhirnya muncul gejala seperti COVID. Nah, dari cerita ini dari pengalaman saya ini, saya ingin mengatakan bahwa gejala itu bisa benar-benar muncul atau bisa seakan-akan muncul sesuai dengan pikiran kita. Makanya ada yang mengatakan mungkin kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Nah, dari situ kita juga bisa mikir. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa jika kita berpikir positif, kita bisa berpikir kita sehat dan sehat. Insya Allah kita juga akan sehat. Seperti itu. Mungkin ada penyintas, ada yang sekarang mungkin sedang terinfeksi. Ya. Jika dia tidak terlarut-larut dengan apa yang terjadi, ya insya Allah akan cepat sehat gitu loh. Karena mungkin sedikit mungkin dari akhir sesi ya, saya sedikit memberikan tips. Ada beberapa tips yang untuk semua hajat, terutama untuk penyintas yang terjadi long COVID. Yang pertama itu tetap tenang dan bersyukur. Yang pertama adalah tetap tenang dan bersyukur. Tenang bahwa long COVID itu tidak berbahaya kok. Laporan kematiannya juga sangat sedikit. Itu cuma mengganggu aktivitas saja. Tenang dan bersyukur kau masih bisa sembuh dari COVID, dan bersyukur tidak masuk dalam angka kematian. Jadi itu adalah, kita harus bersyukur. Jadi walaupun kita mendapatkan cobaan apapun, yang lebih kita tingkatkan adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mendapatkan cobaan pandemi, cobaan apapun itu, semakin kita bersyukur, semakin tinggi nilai kita sebagai manusia. Yang kedua adalah konsumsi makanan enak dan sehat. Enak dulu baru sehat. Kenapa enak dulu baru sehat? Karena kalau udah nggak enak nggak mau makan. Seperti itu. Jangan yang udah nggak enak nggak sehat lagi. Jadi yang enak dan sehat. Karena dengan kita makan enak, sistem imun kita juga akan baik. Karena apa? Karena kita happy. Udah happy dulu ya. Kita happy dulu. Apalagi kalau misalkan orang-orang nonton kalau di YouTube istilahnya mukbang, nonton mukbang gitu, udah seneng nih. Akhirnya makan apapun yang di depan kita jadi enak. Dan yang kita makan harus sehat. Makan sehat tuh nggak harus mahal kok. Iya, benar. Serius, makan sehat tuh nggak harus mahal. Di pasar Tegalrejo mungkin makan sehat tuh banyak. Sayuran, ayam, telur, itu semua sehat gitu loh. Dan nggak mahal gitu. Insya Allah semua orang insya Allah bisa beli gitu. Dan yang ketiga adalah
Jika memang ada gejala long COVID seperti yang kita tadi sudah bahas, boleh kok minum obat, boleh. Tapi nggak wajib. Kalau misal, ya maaf. Iya. Kalau misalkan benar-benar mengganggu, boleh minum obat. Tapi obatnya obat-obat simptomatik saja. Misalkan dia demam, ya minum paracetamol seperti itu. Tapi misalkan tidak mau minum obat pun juga nggak masalah, selama itu tidak mengganggu. Yang paling penting adalah minum air putih yang banyak. Nah, ini. Dengan minum air putih yang banyak, insya Allah sistem imun kita akan meningkat, cairan kita, balance cairan kita akan terjaga baik, otomatis nanti kita akan terhindar dari gejala-gejala yang berkepanjangan seperti kelelahan karena cairannya mencukupi, insya Allah bisa tertangani seperti itu. Baik. Terus yang selanjutnya ini, misalkan emang gejalanya memberat ya harus kita konsultasi ke dokter seperti itu. Lagi pula kan di era pandemi ini konsultasi dokter banyak ya. Iya. Bisa datang ke RSU Subhanul Waton misalkan, atau bisa telekonsultasi, jadi tidak perlu keluar dari rumah, juga sekarang medianya banyak. Banyak sekali. Ya, yang keempat mungkin lebih memulai aktivitas fisik ya Mbak ya. Jadi lebih memulai aktivitas fisik. Jadi ya olahraga ringan lah istilahnya. Dengan olahraga ringan itu juga tidak harus keluar dari rumah loh. Ya. Misalkan kita sekarang di YouTube, kan teman pandemi ini adalah YouTube sekarang bener. ya. Search aja olahraga yang bisa dilakukan di rumah, itu cukup banyak gitu loh. Yang cukup di rumah aja dengan misalkan dengan media-media yang apa aja ada di rumah, dengan misalkan hanya aqua botol dan lain-lain itu banyak. Iya. Kita mulailah aktivitas fisik. Dan mungkin pandemi ini selain tadi saya bilang di awal bahwa kepekaan pengetahuan kesehatan masyarakat meningkat. Lebih meningkat. Pandemi ini juga mengajarkan satu hal kepada kita, bahwa kita itu harus, istilahnya adalah listen to your body. Jadi kita harus mendengarkan apa yang tubuh kita butuhkan, bukan apa yang pikiran kita inginkan. Itu kuncinya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kadang itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi dengarkan tubuh kita, ngertiin tubuh kita. Ya, kalau misalkan pengen bagus ya meditasi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan tidak ya cukup kenali tubuhmu. Kenali tubuhmu. Kamu sudah diberikan nikmat sama Allah berupa kesehatan dengan fisik yang alhamdulillah gitu. Masa kamu tidak tidak mensyukuri dengan makan makanan sehat, dengan olahraga? Kamu hanya tidur makan kayak gitu. Kan itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Yeah. Nah, kalau misalkan kita mensyukuri nikmat dengan kita berolahraga, dengan aktivitas fisik walaupun ringan, itu tapi sesuai dengan batasnya kita. Jadi jangan sampai wah aku harus olahraga, akhirnya olahraganya terlalu berat. Nah itu juga berbahaya. Jadi tetap harus semua sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Iya. Dan itu bisa kita rasakan. Contoh misalkan Mbak Reni, mungkin Mbak Reni saya nggak tahu ya olahraganya kesukaannya apa. Mbak Reni? Saya treadmill aja sih. Oke, treadmill. Atau naik turun tangga itu udah termasuk olahraga ya dong? Bener, siaran di Fast FM naik turun tangga ya. Ya, boleh kayak gitu juga boleh. Maksudnya tapi sesuai dengan apa yang tubuh kita butuhkan. Jadi misalkan badan udah capek, jangan terus diforsir. Cukup istirahat dulu, nanti diulang lagi. Nanti akan lama bertahap. Karena olahraga itu juga ada dosisnya, Mbak. Iya. Olahraga juga ada dosisnya. Jangan yang terlalu berat. Jangan ada orang yang, wah dok saya itu setiap hari dah aktivitas terus dok. Apa bu aktivitasnya? Ya ngepel, sapu-sapu. Loh itu bukan olahraga. Yang dinamakan olahraga adalah aktivitas yang dilakukan secara ritme atau terus menerus. Jadi misalkan naik turun tangga beberapa menit kayak gitu. Misalkan jalan beberapa menit, atau jalan lari kecil beberapa menit kayak gitu. Bukan yang dilakukan tanpa ada siklusnya kayak gitu. Jadi hal-hal ringan bisa kita lakukan sebagai olahraga, terapi juga di rumah, nggak perlu ke gym ya dokter ya? Wah nggak perlu, apalagi nanti juga malah ada kekhawatiran yang lain. Betul, gitu kan? Apalagi kalau ke gym kan protokolnya mungkin agak susah ya. Susah lagi nanti. Dan mungkin butuh pengeluaran lebih juga di era pandemi. Semuanya kita harus berhemat ya. Benar sekali. Dokter, ini sebelum nanti dokter kasih closing, ada pertanyaan yang baru masuk. Boleh? Di WhatsApp kami dari Bapak Arif. Setelah sakit COVID kemarin nih, kalau jalan kaki kanan kok agak berat ya dokter, harus diangkat sedikit atau maaf seperti pincang, seperti stroke ringan. Mohon solusinya dari Pak Arif. Monggo dokter Dani bisa dijawab. Iya. Saya tidak bisa ngobrol sama Pak Arif ya. Jadi Pak Arif, kalau misalkan memang setelah COVID kok ada gejala syaraf perifer atau misalkan syaraf yang satu doang, kaki berat, itu coba dilihat bengkak atau tidak seperti itu. Nah kalau misalkan
memang itu mengganggu sekali, ya harus mau nggak mau harus diperiksakan ke dokter Bapak. Kenapa? Karena memang ada sih laporan kasus yang post COVID itu menjadi stroke, tapi jarang, sangat jarang sekali. Jadi memang ada tapi sangat jarang. Dan memang COVID itu bisa langsung mengganggu sistem saraf pusat atau sistem saraf perifer itu memang bisa, tapi masih sangat jarang. Ya mungkin bisa saja itu dari COVID ataupun memang bukan dari COVID. Saya nggak tahu Pak Arif asesmennya gimana, maksudnya ada komorbid atau enggak sebelumnya? Saya sebelumnya nggak tahu, tensinya tinggi atau tidak saya nggak tahu. Ya mungkin diperiksakan ke dokter saja. Saya malah khawatirnya itu bukan karena COVID-nya, tapi memang karena sakit yang lain yang mungkin kebetulan pas COVID seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir Pak Arif. Tetap kalau misalkan tidak mengganggu, tidak usah terlalu khawatir. Tapi bisa diatasi dengan misalkan coba olahraga ringan, jalan atau bersepeda semampunya. Tapi kalau misalkan nyeri sekali, coba dikompres, misalkan dikompres hangat, bisa membaik atau tidak. Cemas ketika istirahat, coba dielevasikan. Elevasikan itu adalah kakinya sedikit diangkat. Jadi ketika tiduran, kakinya disangga atau diganjel bantal kayak gitu, supaya siklus perdarahannya bisa lebih lancar lagi. Nah, dengan melakukan itu misalkan masih tidak membaik, ya bisa langsung untuk menghubungi dokter gitu. Oke. Baik, terima kasih. Semoga ini membantu Pak Arif dan juga keluarga Fas lain yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri mungkin ya. Sebagai closing nih Dokter Dani, silakan dikasih informasinya juga untuk keluarga Fas yang saat ini sedang mengalami, ternyata ini adalah long COVID gitu. Kalau kemarin-kemarin ngerasain kok gejalanya masih sama, ternyata namanya adalah long COVID. Monggo dokter. Ya, untuk semuanya saja, entah untuk para penyintas, untuk orang-orang yang sekarang sedang terinfeksi COVID ataupun orang-orang yang alhamdulillah tidak terinfeksi COVID, ya kita sesuai dengan tema ya, kenali long COVID, apa itu long COVID. Ketika sudah mendengarkan diskusi saya dengan Mbak Reni, insya Allah sudah tahu apa itu long COVID. Nah, dengan long COVID itu semuanya nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas, karena tadi seperti yang saya bilang bahwa tingkat kematian atau tingkat keparahannya itu sangat kecil. Ini cuma seperti gejala yang berkepanjangan saja. Tapi virusnya sudah tidak hilang, jadi tidak perlu khawatir akan menularkan dan lain-lain. Tidak perlu dikucilkan juga maksud saya. Jadi ketika misalkan di sebuah lingkungan pasien-pasien post COVID kok masih ada batuk-batuk gitu, ya udah bilang aja ke mereka bahwa ini cuma gejala sisa, saya sudah tidak menularkan, seperti itu. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitas kemasyarakatan juga, seperti itu. Dan yang paling penting lagi adalah kita itu harus benar-benar sehat. Jadi menurut WHO, sehat itu ada 3. Sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara kemandirian. Mungkin kalau sehat secara fisik kita bisa lihat ya, misalkan kita bisa periksa sendiri, kita sesak atau tidak, batuk atau tidak, itu sehat secara fisik. Dan yang kedua adalah sehat secara mental. Nah, kadang mental dan fisik itu bisa sinkron. Seperti tadi yang saya bilang di tengah diskusi kita bahwa stres, cemas, itu juga bisa mengaruhi fisik kita. Jadi kita harus sehat secara mental dulu. Mental kita harus sehat dulu. Dan yang ketiga adalah sehat secara kemandirian. Jadi orang menurut WHO itu adalah orang yang sehat, itu orang yang mandiri. Makanya orang yang tidak mandiri itu bisa dikatakan orang yang tidak sehat. Nah, dari situ kita bisa tarik garis bahwa untuk sehat kita tidak harus bugar, tapi untuk sehat pikiran kita juga harus fresh. Kita tidak boleh stres, tidak boleh terlalu banyak pikiran, tidak boleh terlalu khawatir, cemas. Terus kita juga harus bisa mandiri. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ketakutan. Seperti yang saya bilang di tengah diskusi adalah kita apa yang kita pikirkan, dan kebahagiaan kita jangan sampai dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi COVID itu sendiri gitu ya. Betul sekali. Oke deh, terima kasih Dokter Dani atas waktu dan juga informasinya, ilmunya juga. Semoga ini bisa menjadi sebagai pencerahan ya buat keluarga Fas yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri atau saat ini juga lagi dalam masa penyembuhan. Tadi sudah isolasi 10 hari tambah 3 hari atau 4 hari tanpa gejala begitu ya dokter. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Salam untuk rekan-rekan. Selamat kembali beraktivitas dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fas
Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo Magelang. Anda ingin bertanya langsung boleh deh, nanti bisa dicek sosial media dari RSU Subhanul Waton Magelang ya, lewat Instagram, Facebook dan lain-lain sebagainya, berkaitan juga dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dari Fast Familia untuk Anda nanti akan lanjut sampai jam 10:30. Terima kasih. 90.1 Fast FM Magelang.